Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam channel Wins Kayun. Kali ini kita akan membahas tentang cara menyisipkan diagram pada Google Dokumen. Ini merupakan tugas ketujuh dari workshop Sagusanov IKI Angkatan 67 kelas 97H. Jangan lupa subscribe dan like. Diagram adalah visualisasi dua dimensi yang merupakan sebuah representasi dari sebuah data. Diagram biasanya berupa gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan sebuah data. Perhatikan contoh berikut. Jenis diagram yang pertama yaitu diagram garis. Diagram garis dikenal sebagai peta garis atau kurva. Perhatikan contoh berikut. Diagram yang kedua yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah bentuk penyajian data statistika dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring lingkaran. Perhatikan contoh berikut. Jadi dalam satu grafik ini terdiri dari beberapa bagian, gitu ya. Berikutnya, jenis diagram yang ketiga yaitu diagram batang. Diagram batang adalah bentuk penyajian data statistik dalam bentuk batang yang dicatat dalam interval tertentu pada bidang kartesius. Perhatikan contoh berikut. Dengan menggunakan diagram batang seperti ini, maka kita akan lebih mudah memahami. Yang keempat yaitu diagram peta. Diagram peta adalah diagram yang melukiskan keadaan yang berhubungan dengan tempat kejadian. Biasanya disebut dengan kartogram. Nah, biasanya ada hubungan dengan letak geografis. Perhatikan contoh berikut. Berikutnya yaitu diagram pencar. Yaitu diagram yang berfungsi untuk kumpulan data yang terdiri atas dua variabel dengan nilai kuantitatif, yang mana diagramnya dapat dibuat dalam sistem sumbu koordinat dan gambarnya dapat berupa titik-titik yang terpencar. Perhatikan contoh berikut. Kita coba menyisipkan diagram pada Google Dokumen. Langkah-langkahnya yaitu kita buka Drive dulu, kemudian buka Google Dokumen, kita tunggu loading. Oke, kemudian saya atur halaman dulu. Jadi ini batas atasnya kita buat 3, bawah 2, kiri 3, kanan 2. Oke, langsung klik OK. Nah, kita marginnya kita buat center. Nah, kemudian tugas yang pertama yaitu membuat diagram batang. Tugas diagram batang. Oke. Caranya yaitu kita klik sisipkan, kemudian klik diagram ya, kemudian geser ke kanan kursornya, pilih batang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik pada diagram yang sudah kita sisipkan tadi. Karena masih belum sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita klik yang di pojok kanan. Nah, di sini
di sini ya. Oke, ada opsi diagram yang ditautkan. Di situ klik saja, kemudian pilih sumber atau buka sumber, atau pilih data source kalau dalam bahasa Inggris. Nah, klik di sini, maka kita akan masuk ke spreadsheet. Nah, di sini sudah ada template-nya. Kita tinggal menggantikan sesuai data yang kita inginkan. Contohnya di sini ada tim 1. Ini kita ganti misalnya buku cerita. Yang kedua buku pelajaran. Buku agama. Terus yang keempat ini kita buat misalnya buku iptek. Oke. Kemudian di kolomnya yang pertama diisi 2018, yang kedua ini 2019, yang ketiga 2020, dan yang keempat ini 2021. Ini kita isi sesuai data ya. Ini untuk memudahkan kita dalam membuat laporan. Nah, begini. Di sini masih ada 2. Ini berarti ini kita harus mengedit dulu. Kita klik di sini di diagramnya. Kemudian di sini ada tanda titik 3. Kita klik saja di sini, pilih edit diagram. Nah, kalau sudah di sini muncul, di sini ada siapkan dan sesuaikan. Ini drive saya pakai bahasa Indonesia ya. Nah, jenis diagram ini kita pilih. Kita pilih yang mana? Karena yang diminta tadi diagram batang, maka kita pilih diagram batang. Nah, seperti ini. Nah, ini masih belum sesuai ya. Kita lanjutkan ke sesuaikan. Pilih gaya diagram, kemudian warna latarnya bisa kita pilih, misalnya seperti ini biar lebih bagus gitu ya. Kemudian ini, nah ya, kita pilih 3 dimensi biar lebih indah lagi. Kemudian sudah, judul diagram ini sudah selesai ya untuk yang gaya diagram. Kemudian pada judul diagram kita klik. Judulnya kan tidak mungkin ini ada 2000 tahun ini ya. Kita ganti dengan diagram peminjaman buku tahun 2018 sampai 2021. Oke, ini sudah default, tadi sudah diatur sejak awal jenis hurufnya. Kemudian kita pilih perataannya, kita pilih center. Warnanya kita buat yang lebih bagus lagi, kita pilih warna merah. Oke, sekarang masuk ke rangkaian. Kita tinggal di sini, kita tidak usah menggantikan, kita buat otomatis saja sesuai template-nya. Kita pilih label data agar ini muncul di sini datanya. Oke, lanjut pada keterangan.
keterangan di sini kita pilih warna biru. Nah, di sini muncul di sini biru ya untuk yang tahunnya. Kemudian sumbu horizontalnya kita tidak usah menggantikan, yang di sini juga tidak usah. Garis petaknya, misalnya petak kecil, kita klik saja dicoba. Kita pilih yang paling bagus nanti. Nah, seperti ini, biar ada misalnya untuk menentukan membacanya, oh ini 89 di sini letaknya. Itu biar lebih mudah membacanya. Nah, kalau sudah selesai, kita klik dan masuk ke dokumen tadi. Ini kan masih di spreadsheet ya, kita masuk ke sini. Nah, ini kan masih sama seperti yang waktu kita sisipkan pertama, tetapi dilihat di sini ada kata diperbaharui. Kita klik. Nah, sudah jadi. Untuk tugas pertama sudah selesai. Berikutnya adalah membuat diagram lingkaran. Oke, kita taruh di halaman kedua gitu ya. Oke, kita masuk halaman kedua. Langkahnya sama, kita klik sisipkan, kemudian pilih diagram, pilih lingkaran. Nah, sama seperti ini, karena belum sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita klik lagi di diagramnya, kemudian pilih yang ada di sini opsi diagram yang ditautkan, kemudian buka data source-nya. Kita masuk ke spreadsheet lagi. Nah, sama, template-nya kita ganti sesuai keinginan kita, sesuai data yang ingin kita masukkan. Misalnya ini playgroup, biar beda gitu ya. Terus di sini TK, SD, SMP. Kalau ini kan ada template-nya hanya 4 baris gitu ya. Apakah bisa kita membuat lebih dari 4 baris? Bisa. Kita bisa membuatnya dengan menambahkan di baris berikutnya, seperti kita waktu membuat yang kolom tadi. Ini misalnya jumlah buku yang dipinjam, misalnya begitu. Oke, sudah seperti ini misalnya. Kemudian kita klik lagi untuk mengeditnya di apa tadi, di diagramnya. Kemudian di tanda titik 3 ini kita klik, seperti langkah dalam membuat diagram batang tadi. Kita klik edit. Nah, ini sama, diagramnya kita pilih yang paling bagus, misalnya karena cuma satu ya jenisnya. Kemudian di sini jumlah buku sudah semuanya kita masukkan semuanya. Kemudian kita klik sesuaikan gaya diagramnya, warnanya di backgroundnya biar berbeda, yang tidak ada warna di situ. Oke, masih sama, biar sama dengan yang tadi ya, hijau. Kemudian 3 dimensi biar lebih bagus. Diagram lingkarannya kita klik. Kemudian label irisan kita beri label.
Ini sebenarnya juga sudah tidak usah yang ini label ya, berarti langsung nilai saja. Kemudian atau bisa juga prosentase. Sudah. Nah begini. Kemudian fontnya kita pilih yang lebih besar lagi, warnanya tulisan diagram lingkarannya playgroup ini sudah, kalau misalnya ingin lebih bagus merah misalnya begitu. Terus yang TK warna kuning, SMP SD nya warna misalnya begini ya, kita sesuaikan dengan selera kita saja biar ini, nah warnanya biar indah. Kemudian judul diagramnya di sini, diagram pengunjung taman bacaan tahun bulan gitu ya, bulan April 2022. Nah seperti ini. Seperti tadi kita klik white jenis hurufnya, kemudian kita ratakan tengah, warnanya kita buat biru misalnya seperti ini. Jadinya keterangannya kita klik, coba kita beri warna merah. Nah ini huruf ini ya, kita tebalkan ukurannya biar, nah besarkan begini. Oke, berarti yang ini sudah selesai. Kita kembali lagi ke dokumen. Nah di sini, nah ini masih sama, kita klik yang di sini perbarui. Oke, sudah jadi. Tugas kedua diagram lingkaran sudah selesai. Sekarang masuk ke tugas yang ketiga, membuat diagram garis. Kita di halaman 2 ya. Untuk lingkarannya, diagram garis di halaman ketiga. Masih sama, klik sisipkan, pilih diagram, geser ke kanan, pilih garis. Nah seperti ini. Ini kita beri keterangan dulu di atas ini biar tahu bedanya. Diagram garis. Nah, di sini kita klik seperti tadi, kemudian opsi ini pilih buka sumber atau data source. Kemudian sama di sini kita ganti di sini, misalnya kita isi di sini yang lebih detail lagi, misalnya apa ya, bentar, komik. Sini ada novel, cerpen gitu ya, cerpen. Di sini novel. Ini ada puisi. Nah di sini. Kemudian di sini kita pilih buat jadi laki-laki, anak-anak gitu ya, anak-anak, remaja, dewasa. Oke, kita buat 3 saja.
sini 45, 56, 78. Nah, oke, seperti ini, sudah seperti ini. Karena belum muncul di sini, kita klik di sini, edit diagram seperti tadi, sama. Kemudian ini kita pilih, mau pilih yang mana, yang melengkung atau yang bagaimana, terserah. Ini bisa ini ya, bisa ini yang mau agak mulus begini. Kemudian yang di sini rentangnya kita sampai kita hanya sampai di 5. Oke, ini sudah. Kemudian sumbunya sudah. Ini kita tambahkan rangkaiannya yang dewasa tadi belum muncul, kita tambahkan yang sudah muncul. Kemudian ini sudah masuk ke sesuaikan. Oke, kayak diagramnya, backgroundnya kita buat warna biru, tidak kelihatan ya, yang lebih ini ya, atau hijau biar sama lagi, udah nggak apa-apa. Kemudian di sini pilih halus, kemudian warna batasnya kita beri yang lebih terang, batas bingkainya ya. Kemudian judulnya kita pilih hurufnya yang white ini, kita rata tengah. Kemudian warnanya kita pilih merah. Nah, judulnya apa tadi? Nah, jenis diagram, jenis bacaan diagram, diagram jenis bacaan yang disukai pembaca, misalnya begitu. Kita pilih rangkaian. Di sini sudah, tidak usah kita ganti ya. Ini ada circle, ada ini membentuknya. Kita beri bintang, tanda bintang begini. Kita pilih ukuran yang terbesar yang sudah muncul di sini ya, bintang, tanda bintangnya. Biasanya kan kita yang umum menggunakan tanda titik, tapi saya buka yang tanda seperti ini. Label data kita isi. Oke, begini. Sudah, warnanya ya kelihatan atau otomatis saja, tidak apa-apa, sudah. Oke, keterangannya sudah di default saja, sumbu horizontal default. Oke, kita semuanya sudah kita defaultkan saja. Nah, sudah selesai, kita klik di luar, kemudian kembali ke dokumen, balik lagi ke sini, klik perbaharui. Oke, tugas kita sudah selesai. Yang pertama tadi tugas membuat diagram batang, yang kedua diagram lingkaran, dan yang ketiga diagram garis. Nah, mudah sekali bukan? Nah, bagi bapak ibu atau teman-teman semuanya, kalau misalnya ingin membuat Google dokumen dengan menyisipkan diagram, bisa dicoba dan caranya sangat mudah sekali. Demikian tutorial cara menyisipkan diagram di dalam Google Dokumen. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.